Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di sini cuma Silakan Tio untuk disiapkan. ya, sampun. Ya, Bro. Nggih. Yes, Bun. Selamat pagi anak-anak. Rafa, silakan temannya dipimpin untuk berdoa, kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan. Membaca surat pendek, surat Al-Ma'un, kemudian membaca doa sebelum makan dan doa sesudah makan. Silakan Rafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma abnal minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala ya'uddu 'ala ta'amil miskin wawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pagi hari ini adakah temanmu yang tidak masuk? Alhamdulillah, pada pagi hari ini temanmu semua diberikan sehat dan kita tetap semangat. Anak-anak, jika Bu Puji nanti bilang semangat pagi, anak-anak menjawab pagi, pagi, pagi.
Yes. Siap. Semangat pagi. Bisa anak-anak? Oke. Ayo, dimulai. Semangat pagi. Pagi. Yes. Siap. Semangat. Pagi. Ulangi sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Siap. Semangat pagi. Terima kasih. Anak-anak, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, untuk Caca, silahkan untuk memimpin salah satu lagu wajib. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih. Anak-anak, merupakan suatu kebiasaan atau pembiasaan setiap pembelajaran belum dimulai, anak-anak melaksanakan kegiatan literasi. Coba anak-anak keluarkan bukunya sama alat tulisnya, kemudian anak-anak melaksanakan kegiatan literasi. Waktunya hanya 15 menit. Kemudian setelah selesai, anak-anak nanti membacakan di depan kelas. Siap anak-anak? Siap, oke. Silahkan melaksanakan tugas literasi. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang tugas anak-anak adalah membacakan di depan kelas. Coba Ananda Bara, silahkan. Yang keras ya, biar temannya mendengar. Saya dari kelompok 3 akan membacakan literasi tentang keanekaragaman Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur adalah provinsi yang memiliki beragam kekhasan tersendiri.
Kekhasan tersebut menjadi daya tarik dan ciri Provinsi Jawa Timur. Kekhasan ini contohnya dapat dilihat dari beraneka ragam makanan, kesenian, bangunan sejarah, dan pusat perbelanjaan. Contoh dari makanan khas Jawa Timur adalah rujak cingur. Rujak cingur adalah makanan yang terbuat dari beberapa jenis buah-buahan. Contoh lainnya dari makanan khas Jawa Timur adalah rawon, soto Madura, dan tahu bumbu. Selain makanan, Jawa Timur memiliki banyak kesenian daerah. Contohnya adalah reok Ponorogo. Reok adalah salah satu kesenian khas kota Ponorogo. Dalam tari reok diperankan oleh Singa Bolong. Ada juga bangunan bersejarah yang ada di Jawa Timur. Contohnya adalah Tugu Pahlawan. Monumen ini ada di Surabaya. Dan monumen ini berdiri setinggi 45 meter. Monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November. Selain itu, ada juga pusat perbelanjaan di Jawa Timur. Contohnya Pasar Atom, Pasar Turi, dan Darmo Trade Center yang disingkat DTC. Selesai. Kemudian ada lagi yang ingin membacakan? Cacil, silakan. Dalam membacakan suaranya yang lantang anak-anak ya. Saya dari kelompok 2 akan membacakan literasi budi pekerti di sekolah. Halo teman-teman, namaku Hadi. Aku murid kelas 5 SD, Mulia Sentosa. Hari ini adalah hari pertamaku masuk sekolah. Setelah 1 minggu libur. Liburanku kali ini sangat menyenangkan. Aku berlibur ke rumah kakek dan nenek di desa. Selama di desa aku diajari berkebun oleh kakek. Selama di sana aku pun mendapatkan banyak teman. Mereka sangat menyenangkan. Aku berjanji liburan yang akan datang akan berlibur di rumah nenek dan kakek lagi. Aku juga tidak sabar ingin menceritakan semua pengalamanku selama di desa. Pasti teman-temanku suka mendengar ceritaku. Aku akan mengajak mereka ikut serta pada liburan yang akan datang. Aku sudah mempersiapkan semuanya pada hari pertama sekolahku. Tadi malam aku tidur cepat agar besok tidak bangun terlambat. Sebelumnya, aku memasukkan semua buku pelajaran yang diperlukan ke dalam tasku. Bagaimana anak-anak? Tepuk tangan. Terima kasih untuk Bara dan Caca yang sudah berani untuk tampil ke depan dalam membacakan hasil literasinya. Ya anak-anak, untuk yang lain bisa untuk hari berikutnya. Ya anak-anak ya. Anak-anak, pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, tanggung jawab secara cepat. Yang kedua, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya secara cermat. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan makna pantun, bagian-bagian pantun dan ciri-ciri pantun dengan benar. Yang kelima, siswa dapat membuat pantun yang mengandung nasihat dan menuliskan maknanya secara tepat. Inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, tema pada pagi hari ini adalah sehat itu penting. Jadi, bila organ tubuh kita ada salah satu yang terganggu, tentunya badan kita tidak akan merasa sehat. Dan bila organ tubuh kita itu tidak ada gangguan, sehat semuanya, otomatis tubuh kita juga atau badan kita juga akan sehat. Betul sekali itu. Maka
diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Apalagi pada masa pandemi yang sudah berjalan sekitar hampir 7-8 bulan di negara kita ini, anak-anak wajibkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, dan jangan lupa mentaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah, yaitu jangan lupa 3M. Siapa yang tahu 3M itu? Yang pertama, coba angkat tangan. Coba Rosi, yang pertama. Iya, mencuci tangan. Kalau baiknya dengan air yang mengalir, misalnya di wastafel atau air keran itu ya anak-anak. Dan jangan lupa menggunakan sabun supaya bakteri-bakteri yang menempel pada sekeliling tangan itu bisa luntur oleh sabun dan mati. Ya. Protokol yang kedua, 3M yang kedua, coba Bara. Memakai masker, anak-anak ya, harus memakai masker supaya kita tidak terkena penyakit. Untuk yang ketiga, M yang ketiga, menjaga jarak. Tentunya anak-anak diwajibkan untuk menjaga jarak, tidak boleh bergerombol. Anak-anak, ya, sudah paham ya, harus mentaati peraturan atau protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nanti anak-anak kalau mematuhi protokol yang ditentukan oleh pemerintah, anak akan hidup sehat, terhindar dari penyakit, terhindar dari wabah COVID-19. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah, ya. Coba anak-anak, bukumu halaman 20, buku tematik. Terus, pesertanya siapa? Semua ikut, ada banyak. Sudah? Ya. Sudah diikut semua anak-anak? Itu siapa saja? Coba pada gambar tersebut kalian amati. Kalian amati dengan cermat. Coba pertanyaan. Apa yang dilakukan ya oleh orang-orang di sini pada gambar tersebut? Apa yang sedang dilakukan? Rafa? Kerja bakti di lingkungan masyarakat. Iya, kerja bakti di lingkungan masyarakat. Jadi orang-orang ini melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Mengapa orang-orang kok melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakatnya? Di lingkungan masyarakat? Mengapa? Siapa bisa? Untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Iya, untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Ada lagi yang bisa menjawab? Coba Rianti. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Iya, untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ada lagi? Dah. Yaitu tujuan dari kerja bakti di lingkungan masyarakat adalah kewajiban ya, semua warga harus mengikuti kerja bakti. Dan tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Kita sebagai siswa, sebagai warga masyarakat ya, diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, terutama kebersihan di lingkungan sekitar, misalnya di lingkungan sekolah,
Di lingkungan apa lagi anak-anak? Iya. Ya, jadi tujuannya kerja bakti ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Ya. Nah, kerja bakti itu juga merupakan suatu tanggung jawab semua warga masyarakat. Kalian juga ikut bertanggung jawab. Iya, anak-anak? Iya, misalnya kalau kita membuang sampah sembarangan di sekolah, di halaman, itu bertanggung jawab apa tidak? Tidak, belum bertanggung jawab. Seharusnya kalau kita melihat ada sampah yang berserakan atau kita melihat sampah di sekitar kita, segeralah kita ambil. Ya, itu namanya sudah merupakan suatu bentuk tanggung jawab. Ya, anak-anak. Dan kita juga sebagai manusia, sebagai warga masyarakat, tentunya juga ingin atau berhak untuk hidup bersih dan hidup sehat. Siapa yang tidak ingin hidup sehat? Tidak ada. Semua manusia juga mempunyai hak untuk hidup sehat, supaya tidak terhindar dari bermacam-macam penyakit. Paham anak-anak? Ya, kalau anak-anak paham, ya, coba anak-anak, tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus wajib ya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar atau di sekolah. Terus kita punya hak untuk hidup sehat, ya, dan nyaman. Juga kita juga harus ikut bertanggung jawab. Bu Puji ingin bertanya, apa toh yang dimaksud dengan kewajiban itu? Coba, Citra. Yang pakai yang berangkat Ya. Citra menjawab, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan. Di sini saya lihat kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan hak? Siapa yang bisa? Coba Caca. Ya, apa yang dimaksud dengan hak? Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Iya, ya, jadi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Ada yang ingin menyampaikan lagi? Tanggapan lagi? Atau, Bu, saya ada jawaban lain. Ya, silakan. Tidak ada? Tidak ada. Coba, ada lagi yang ingin ditanyakan Bu Puji. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Oh, Tio, silakan Tio. Iya, ada lagi yang bisa menjawab apa yang dimaksud tanggung jawab? Oh iya, Bara. Kesadaran tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Iya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Coba anak-anak, dari uraian tadi ya tentang hak, kewajiban maupun tanggung jawab, siapa di antara kalian yang kurang paham, silahkan bisa bertanya kepada Bu Guru, pada Bu Puji. Iya, Bara. Bu, apakah mendapat rasa sayang dari orang tua termasuk hak atau
Nah, ini ada teman Mubara yang bertanya, Bu Puji, mendapat kasih sayang dari kedua orang tua itu termasuk hak atau kewajiban ya Bu? Coba ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bara? Oh, Rianti bisa menjawab. Coba nak. Oh, Rianti menjawab termasuk hak Bu Puji. Ada lagi yang bisa menjawab? Rafa? Ini dulu. Yang pertanyaan dari Bara tadi. Ada tanggapan lain yang dari Bara tadi? Tidak ada? Ya. Jadi saya jelaskan dulu. Yang ditanyakan oleh Bara, Bu, mendapat kasih sayang dari kedua orang tua itu termasuk hak atau kewajiban. Tadi sudah dijawab oleh Rianti. Rianti menjawab, itu hak Bu Puji. Benar apa salah anak-anak? Yang keras anak-anak? Iya, jadi mendapat kasih sayang dari kedua orang tua itu termasuk hak seseorang, hak kita. Kita tentunya sebagai anak kan juga ingin disayangi oleh kedua orang tua. Ya, paham anak-anak? Coba ada yang ingin ditanyakan lagi tentang hak kewajiban dan tanggung jawab? Oh iya Rafa, silakan nak. Apa membersihkan kelas itu termasuk kewajiban? Iya, begini, belum saya jawab. Bu, apakah membersihkan kelas itu termasuk kewajiban? Termasuk kewajiban, begitu pertanyaannya. Coba siapa yang bisa menjawab? Ayo. Coba siapa yang bisa menjawab? Rianti? Iya, dijawab iya. Jadi membersihkan kelas itu termasuk tanggung jawab. Benar apa salah anak-anak? Benar, karena kita dituntut untuk hidup sehat. Jadi kalau melihat kelas kita itu kotor, otomatis kita tidak bertanggung jawab. Lah, kita wajib untuk membersihkan. Setelah kita bersihkan berarti kita itu sudah punya rasa tanggung jawab. Begitu ya Rafa, sudah dijawab oleh teman Murianti bahwa iya termasuk tanggung jawab. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Berarti anak-anak, materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kalau masih ada yang kurang mengerti, coba ditanyakan. Ada yang tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Guru ingin memberikan lembar kerja ya secara kelompok. Aturannya nanti setelah mengerjakan lembar kerja per kelompok, tolong nanti selesainya dipresentasikan di depan per kelompok. Siap anak-anak? Ya. Oke. Kelompok nggih. Sekarang anak-anak untuk menuju ke kelompoknya masing-masing. Sudah, gini aja. Sudah, gini aja. Nah, anak, silahkan dikerjakan. Sudah, silahkan dikerjakan. Silakan dikerjakan.
Menuliskan. Menulis. Menulis. Ditulis. Ya. Terus menulis. Anak-anak sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Ya. Bila sudah selesai, Bu Puji harapkan untuk dipresentasikan. Silahkan anak-anak. Ya, Citra mau berpresentasi. Maju sayang. Ya, ya, tidak apa-apa, mendampingi saja. Mendampingi sayang. Sini nak. Ya, yang keras. Kelompok 1 akan presentasi kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak harus kita terima. Tanggung jawab adalah kesadaran terhadap tingkah laku yang disengaja ataupun tidak. Bagaimana teman-teman, ada tanggapan? Tanya noh. Bagaimana teman-teman, ada tanggapan? Nah, ini temanmu bertanya, bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Tuh, ada yang menanggapi. Ya, coba dari kelompok berapa? Saya Bu, dari kelompok 2 mau bertanya. Ya, silakan. Apakah contoh kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai seorang siswa di sekolah? Mengikuti pelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana? Ada yang ditanggapi oleh kelompok lain? Coba, tadi jawaban dari Citra bagaimana? Sudah? Coba ada yang menanggapi lain dari kelompok berapa? Kelompok 3. Yang keras coba? Mendapatkan pelajaran atau ilmu dari guru. Coba ada lagi? Bara? Keras. Apakah contoh tanggung jawab seorang siswa di sekolah? Belajar dengan tekun dan giat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghormati guru, mematuhi tata tertib di sekolah. Bagaimana anak-anak? Sudah ditanggapi oleh Citra. Bagaimana? Sudah merasa puas atau belum? Ya. Sudah, Citra, kembali ke tempat. Tepuk tangan anak-anak. Ada lagi yang ingin presentasi? Sudah? Kemudian kerja kelompok tadi tugasnya dikumpulkan di meja. Silakan salah satu mengumpulkan di meja. Ya, silakan tugasnya dikumpulkan di meja. Sini, Nak.
tadi kalian sudah melaksanakan presentasi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kesimpulannya begini anak-anak ya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu juga harus dilaksanakan secara seimbang. Ya, harus ada tanggung jawabnya. Jadi antara hak, kewajiban itu juga harus sekaligus dengan rasa tanggung jawab. Ya, itu. Terus tadi Bu Guru membahas lagi kerja bakti itu adalah tadi yang sudah disampaikan pada awal pembelajaran ya, itu adalah merupakan suatu interaksi sosial antara siapa anak-anak? Oke, antara manusia dengan lingkungannya. Ya, coba Bu Guru bertanya, apa yang dimaksud dengan interaksi itu? Coba siapa yang bisa menjawab? Tadi, coba Tio. Ya, ini Tio mau menjawab anak-anak. Yang keras Tio. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dilakukan manusia dengan adanya timbal balik satu dengan lain. Contoh, interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ya, ada tanggapan lain? Apa yang dimaksud interaksi? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, serta antara kelompok dengan kelompok, ya. Itu yang namanya interaksi sosial. Jadi kerja bakti tadi termasuk interaksi antara manusia dengan lingkungan. Paham anak-anak? Ya. Nah, ini ada contoh interaksi antar individu yang disebutkan oleh temanmu tadi, Tio. Bu, interaksi ada 3. Interaksi antar individu, interaksi antar individu dan kelompok, interaksi antar kelompok dengan kelompok. Ya, lah interaksi, contoh interaksi antar individu ini anak-anak. Contohnya ya, tuh. Ini adalah seorang ibu yang memberikan pembelajaran kepada putrinya untuk selalu apa? Menabung, untuk rajin menabung, ya. Seorang ibu dengan putrinya ya, memberi pembelajaran ke putrinya untuk rajin menabung. Karena menabung itu merupakan hidup hemat, hidup tidak boros, ya. Nah, ini antara interaksi, contoh interaksi antar individu. Coba siapa yang bisa memberikan contoh yang lainnya tentang interaksi antar individu? Coba siapa ngajeng saya? Oh, Rianti, silahkan. Mengobrol dengan teman. Mengobrol dengan teman. Betul anak-anak? Iya. Ada lagi? Interaksi antar individu. Seorang anak mungkin ya membantu ibunya memasak di dapur. Termasuk interaksi antar individu atau tidak? Termasuk, ya. Kemudian
Contoh yang kedua adalah interaksi antara individu dan kelompok. Ini contohnya adalah seorang guru berbicara dengan atau memberikan materi dengan siswanya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan ya, ini seorang guru berbicara dengan siswanya. Coba anak-anak bisa memberikan contoh yang lain, silahkan. Silakan. Tadi siapa ngacung? Tadi gak ada yang ngacung ya? Ya, ini Caca. Cabe. Apa? Anissa, ya. Presiden sedang berpidato di depan para menteri. Oh iya. Anissa memberikan contoh. Bapak Presiden Jokowi memberikan pidato di depan para menteri. Betul apa salah? Betul. Itu termasuk juga contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Coba ada contoh lagi. Misalnya ketua kelompok tani, ya ketua kelompok tani memberikan nasihat atau memberikan suatu penyuluhan kepada anggotanya. Termasukkah dalam contoh interaksi antar individu dan kelompok? Iya, tapi tadi anak-anak sudah memberikan 2 contoh. Sekarang yang ketiga, contoh interaksi antar, yang ketiga ya sebentar. Contoh interaksi antara kelompok dan kelompok. Ini gambar apa, Nana? Yang keras toh? Pemain sepak bola. Lagi apa ini? Akan bertanding. Jadi ini ada yang pakai baju berbeda. Bajunya biru dan baju merah. Jadi ini yang baju merah kelompok 1, yang baju biru kelompok 2. Begitu ya anak-anak. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Bagaimana anak-anak? Ya, bagaimana anak-anak tentang ini contoh interaksi yang mengarah kepada persatuan, yaitu contohnya saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, melakukan gotong royong dalam kegiatan kemasyarakatan. Ada 2. Sekarang contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Yang pertama adalah pertentangan atau konflik. Yang kedua, kontroversi atau beda pendapat. Kira-kira anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Bu Puji akan memberikan LK tentang interaksi. Nanti dikerjakan juga secara berkelompok. Dan jangan lupa, nanti juga tetap dipresentasikan. Siap anak-anak? Siap. Coba dari kelompok ini 5 menit. Ini nak. Sudah ya Pak? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang mari kita presentasikan. Siapa yang akan maju presentasi? Coba siapa yang akan maju presentasi? Oh itu temannya. Rosi mau presentasi. Cepet ya, cepet. Ya, ayo didampingi kelompoknya. Rizal. Sama? Satu lagi? Ya Pak.
Ayo satu lagi Bara. Cepat, agak cepat sedikit. Saya dari kelompok 3 ingin berpresentasi tentang interaksi sosial. Contoh interaksi sosial individu dengan individu, tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Presiden sedang berpidato di depan masyarakat. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Kelompok sepak bola 1 dengan sepak bola 2. Ada tanggapan? Iya, temannya ada menanggapi. Ya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, Hah. apakah interaksi dapat menimbulkan kesatuan? Dapat Coba. karena interaksi sosial hanya bertujuan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sudah. Bagaimana? Harusnya jangan dibaca dulu. Sudah? Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, kita beri aplaus kepada temannya yang presentasi. Nah, silahkan duduk. Kesimpulannya anak-anak, ya, kesimpulan dari materi interaksi tadi, ya, interaksi tadi ada 3, antar individu dengan individu. Juga kita harus saling berhubungan, kita harus saling bekerja sama. Ya, jadi intinya kita tidak boleh ada perpecahan karena interaksi itu bisa menimbulkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Jadi anak-anak tidak boleh ada perpecahan. Jadi kita bekerja sama untuk menuju ke persatuan. Itu intinya. Ya, dan interaksi itu anak-anak bisa diungkapkan. Ya, kan antar individu dengan individu. Bisa antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok itu bisa diungkapkan dalam bentuk pantun, dalam sebuah pantun. Bisa diungkapkan dalam sebuah pantun anak-anak. Apa toh yang dimaksud dengan pantun? Siapa yang bisa? Coba Tio, apa yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah cerita lama melayu yang tiap baiknya terdiri. Yang keras. Pantun adalah cerita puisi sastra Indonesia yang mempunyai puisi sastra Indonesia. Ciri-ciri pantun adalah tiap bait terdiri atas materi sebagai A-B-A-B atau A-A-A-A. Dari 1 dan 2 menjadi satuan, dari 3 dan 4 menjadi. Iya. Pantun adalah sebuah puisi sastra Indonesia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Bersaja ABAB atau AAAA. Ya. Terus tiap suku kata terdiri dari 8 sampai 12. Kemudian baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Sudah paham? Dan ini ada jenis-jenis pantun. Ya, ada jenis-jenis pantun, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun anak-anak, dan pantun orang muda, pantun orang tua. Anak-anak, tugas kamu di rumah adalah membuat contoh salah satu pantun dengan maknanya. Misalnya membuat pantun nasihat atau pantun jenaka dengan maknanya. Itu tugas kalian di rumah sebagai tugas PR, pekerjaan rumah. Siap anak-anak? Ya. Dalam pembelajaran tadi anak-anak dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta interaksi dan pantun, kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa kita itu harus mengutamakan hak, kita harus mengutamakan kewajiban, baru kita akan mendapatkan hak kita. Dan otomatis antara hak dan kewajiban itu juga harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Dan anak-anak, ya, anak-anak
pembelajaran pada pagi hari ini saya akhiri sampai di sini, dan anak-anak jangan lupa tetap semangat belajar di rumah agar cita-cita kamu bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.